Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Farahina Azhara, Saya Hauliani. Dan saya Muhammad Sadar Afriza. Di sini kami akan membahas mengenai penentuan biaya berdasarkan aktivitas atau metode ABC. Baik, tanpa berlama-lama lagi, yuk simak video pembahasannya. Pengertian activity based costing. Apa sih activity based costing itu? Activity based costing biasanya juga disebut dengan biaya berdasarkan aktivitas. Jadi, metode ABC adalah metode pembebanan aktivitas-aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya dan membebankan biaya pada objek biaya seperti produk ataupun pelanggan berdasarkan besarnya aktivitas, serta untuk mengukur biaya dan kinerja dari aktivitas yang terkait dengan proses dan objek biaya. Dalam activity based costing, semua biaya dibebankan ke produk yang menimbulkan aktivitas atau apabila ada alasan yang mendasar bahwa biaya tersebut dipengaruhi oleh produk yang telah dibuat. Lalu, dikarenakan makna aktivitas sangatlah beragam, maka aktivitas diidentifikasi ke dalam 4 kategori. Yang pertama ada unit level activities, yang kedua ada batch level activities, kemudian ada product sustaining activity, dan yang terakhir ada facility sustaining activity. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa kalian pause dulu videonya dan lihatlah pada layar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya per unit. Jadi, biaya per unit atau cost per unit adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit produk dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Biaya per unit juga dikenal sebagai harga pokok penjualan (HPP) atau biaya penjualan. Terus itu ada pengukuran biaya yang meliputi jumlah biaya, uang yang dikeluarkan dari bahan baku langsung. Terus selanjutnya itu ada tenaga kerja langsung dan overhead yang digunakan produksi. Terus kita juga bisa mendapatkan informasi biaya per unit itu ada dua cara. Yang pertama itu ada perhitungan biaya aktual. Perhitungan biaya aktual membebankan biaya aktual, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pada produk. Kelemahannya tidak dapat menyediakan biaya per unit yang akurat secara tepat waktu. Terus yang kedua itu ada perhitungan biaya normal. Perhitungan biaya normal yaitu membebankan biaya aktual, bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, sedangkan overhead dibebankan dengan menggunakan tarif perkiraan. Tarif perkiraan overhead adalah tarif yang didasarkan pada data yang diperkirakan dan dihitung dengan rumus yaitu sebagai berikut. Tarif perkiraan overhead sama dengan biaya yang diperkirakan dibagi penggunaan aktivitas yang diperkirakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau metode ABC. Nah, kalau kalian lihat di layar ada contoh soal, yaitu hitunglah biaya yang diperlukan untuk membuat cookies dan roti tawar, serta berapakah biaya per unitnya dengan menggunakan metode ABC atau activity based costing. Nah, kalau kalian lihat di situ ada beberapa keterangan. Baik, sebelum kita menghitung biaya berdasarkan aktivitas, pertama-tama kita harus tahu dulu nih berapa sih biaya overhead pabriknya. Nah, biaya overhead pabrik ini yaitu biaya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, kalau kalian ingat tadi kegiatan yang dilakukan untuk membuat cookies dan juga roti tawar tuh ada 3 kegiatan, yaitu yang pertama ada processing, kedua ada inspection, dan juga yang terakhir ada packing. Baik, pertama-tama kita hitung dulu proses pertamanya yaitu processing. Dengan menghitung processing cost rate-nya, yaitu sama dengan processing cost dibagi total machine hours antara cookies dan juga roti tawar, yaitu sama dengan $40.000 dibagi dengan 20.000 per jam, sama dengan $2. Lalu yang kedua, aktivitas kedua yaitu inspection, dengan menghitung inspection cost rate-nya, yaitu inspection cost dibagi total inspection hours antara cookies dan juga roti tawar, yaitu sama dengan 35.000 dibagi 1000 jam, sama dengan $35. Lalu terakhir, aktivitas terakhir yaitu packing, yaitu dengan menghitung packing cost rate-nya, yaitu sama dengan packing cost dibagi total unit cookies dan juga roti tawar, sama dengan 25.000 dibagi 12.500 unit, sama dengan $2. Lalu kita mulai menghitung BOP-nya dengan menambahkan aktivitas-aktivitas kegiatan tersebut dan mengkalikannya dengan cost rate-nya masing-masing. Nah, yaitu yang pertama dulu yaitu processing cost,
yaitu sama dengan $2 kita kalikan 10.000 per jam sama dengan $20.000. Lalu untuk inspection cost-nya sama dengan $35 dikali 500 jam sama dengan $17.500. Lalu untuk packing cost-nya yaitu sama dengan $2 kita kalikan 2.500 unit sama dengan $5.000 dan akan menghasilkan 42.500 untuk BOP cookies-nya. Lalu kita hitung lagi nih juga untuk BOP roti tawarnya. Cara menghitungnya juga sama dengan BOP cookies tadi, yaitu untuk processing cost-nya yaitu $2 kita kalikan 10.000 per jam sama dengan $20.000. Untuk inspection cost-nya sama dengan $35 kita kalikan 500 jam sama dengan $35. Lalu untuk packing cost-nya sama dengan $2 kita kalikan 10.000 unit sama dengan $20.000 dan menghasilkan total 57.500. Baik, setelah BOP-nya sudah kita tentukan untuk masing-masing cookies dan juga roti tawar, lalu kita tambahkan BOP tersebut dengan biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, yaitu $100.000 ditambah $50.000 ditambah $47.500, yaitu total yang diperlukan untuk memproduksi cookies sebesar $192.500. Sedangkan untuk roti tawar itu perhitungan sama dengan cookies tadi, yaitu BOP roti tawar tersebut kita jumlahkan dengan biaya bahan baku langsung dan juga biaya tenaga kerja langsung, yaitu $80.000 ditambah $30.000 ditambah $57.500. Maka total biaya yang diperlukan untuk membuat roti tawar yaitu sebesar $167.500. Lalu untuk menghitung biaya per unitnya yaitu untuk cookies yaitu sama dengan total aktivitas tadi dibagi dengan unit yang diproduksi, yaitu sama dengan 192.500 dibagi dengan 15.000 unit, maka menghasilkan $12,83 untuk per cookie-nya. Sedangkan untuk roti tawarnya yaitu sama juga perhitungannya dengan cookies tadi, yaitu total kegiatan roti tawar dibagikan dengan unit yang diproduksi, yaitu $167.500 dibagi dengan 10.000 unit, maka akan menghasilkan $16,75 per roti tawarnya. Sekian video pembahasan dari kami.